Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Haikal Fahrul Reza, NRP atau NPM 184010169. Nama mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan pertanyaan dari Bu Ina yang nomor 3, yaitu jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam mengelola SDM di perusahaan. Pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan yaitu pengaplikasian manajemen sumber daya manusia memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, bahkan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia atau sulit untuk dicapai. Alasan mengapa manajemen sumber daya manusia sangatlah penting terhadap pengukuran kinerja sumber daya manusia, yaitu adalah melalui kegiatan tersebut perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal bagi perusahaan tersebut. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan perusahaan tersebut, sasaran perusahaan tersebut, serta aktivitas dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Jika keseimbangan internal telah dimiliki perusahaan, efisiensi serta produktivitas kerja dalam perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan. Sebagaimana suatu kegiatan pada umumnya, penilaian kinerja juga harus diawali dengan perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Tapi ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran-sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan kepada setiap karyawan. Yang kedua ada penyusunan data. Setelah perencanaan sudah matang, selanjutnya penyusunan data dan bahan data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan hingga data-data penunjang lain harus disiapkan. Selanjutnya data-data itu dirujuk kepada penilai, baik itu manajer maupun pemimpin. Dan selanjutnya yaitu pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik atau feedback yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Dan kemudian penilaian dari review. Hasil yang dapat pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan, tapi ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.